Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang strategi negara Indonesia dalam mengatasi ancaman. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan dan penyesuaian antara kebudayaan yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman terhadap negara saat ini berkembang menjadi multidimensional, baik itu fisik maupun non-fisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun permasalahan keamanan. Yang pertama, ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ancaman terhadap ideologi Pancasila dapat muncul akibat munculnya paham dari luar negeri, misalnya masuknya paham komunisme dan liberalisme. Contoh kasus ancaman dalam bidang ideologi yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menjatuhkan negara Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis. Yang kedua, ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contoh ancaman dari luar negeri yaitu intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik dan seringkali digunakan oleh pihak-pihak dari luar yaitu untuk menekan suatu negara. Contoh ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Globalisasi yaitu proses dunia menjadi satu jaringan tanpa batas antar bangsa karena kemajuan teknologi dan komunikasi. Dan yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang integral, sehingga batas teritorial suatu negara seolah-olah tidak ada lagi. Adapun dampak positif dari globalisasi ekonomi yaitu yang pertama, semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Kedua, semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Ketiga, semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dan yang keempat, semakin meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata, sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Adapun dampak negatif dari globalisasi ekonomi yaitu diantaranya satu, membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Kedua, ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Dan yang ketiga, ancaman masuknya tenaga kerja asing atau ekspatriat di Indonesia yang lebih profesional SDM-nya. Keempat, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dan yang kelima, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak impor di pasaran Indonesia. Dan yang keempat, ada ancaman dalam bidang sosial budaya. Sebagai warga negara, kita harus waspada terhadap budaya asing yang masuk, karena tidak semua budaya asing memberikan dampak positif. Pengaruh budaya asing dapat membawa dampak negatif yang dapat merusak moral bangsa. Salah satu contoh ancaman dalam bidang sosial budaya sebagai pengaruh masuknya budaya asing yaitu semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualistis atau kepentingan diri sendiri. Perilaku yang ditunjukkan remaja saat ini berbeda jauh dengan adat istiadat budaya di Indonesia. Budaya sopan santun dan ramah tamah seringkali ditinggalkan karena kesadaran untuk menjaga adat itu sudah lemah.
Akibatnya, sering terjadi kenakalan remaja dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara berbudaya timur yang memiliki ciri khas tersendiri, tetapi budaya Indonesia tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Di era globalisasi, budaya barat dengan mudah masuk ke Indonesia. Salah satu budaya barat yang secara turun-temurun dan tidak sadar bertahan di Indonesia adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif yang terjadi merupakan dampak jangka panjang dari kebiasaan hedonistik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara perlu membatasi masuknya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Selain itu, setiap individu harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya bangsa dalam menjalankan kehidupan bangsa, seperti gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 5. Ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman yang muncul biasanya berupa ancaman militer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ancaman militer dapat berbentuk sebagai berikut. A. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara sebagai berikut. 1. Invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara musuh, misalnya invasi Teluk Babi. 2. Bombardemen berupa penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. 3. Blokade terhadap pelabuhan, pantai, wilayah udara. 4. Serangan unsur angkatan bersenjata yang berada dalam wilayah negara di mana tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai daerah persiapan agresi. 6. Pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan. B. Pelanggaran wilayah merupakan suatu aksi atau tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang, pesawat tempur, maupun kapal-kapal perang. C. Spionase menurut kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. D. Sabotase dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. E. Aksi teror bersenjata. Aksi ini dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri, yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses, cara perbuatan memberontak, atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. G. Perang saudara yang terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama. Selain ancaman militer, bentuk ancaman lain yang harus diwaspadai adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer dapat berupa kejahatan internasional seperti imigran gelap, penyeludupan narkoba, bajak laut, pencurian kekayaan alam Indonesia. Ancaman terhadap pencurian kekayaan alam Indonesia adalah maraknya kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan. Iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing, perusahaan dan termarginalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU, ilegal, unreforted, unregulated fishing. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara material namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah internasional karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.
B. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. 1. Makna pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini ditandai dengan adanya pandangan bangsa Indonesia tentang perang damai, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu. Kedua, jenis pertahanan negara. Pertama, pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer. Pertahanan militer diwujudkan dalam bentuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, upaya penangkal yang bersifat pasif dan memiliki sifat dinamis. 2. Pertahanan non-militer. Pertahanan non-militer merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Pertahanan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang berisi landasan pertahanan negara. Adapun landasan pertahanan negara. A. Kepentingan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat mempunyai cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan nasional disebut sebagai kepentingan nasional yang abadi. B. Keamanan nasional Indonesia adalah suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, guna menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang terpadu antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional. C. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30, upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishan Kamrata dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sishan Kamrata adalah strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Geopolitik dan geostrategi Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan beserta masyarakat yang beragam. Mereka menyadari hal itu, maka Indonesia menyusun dan mengembangkan pandangan geopolitik kawasan Nusantara dan implementasinya berupa geostrategi ketahanan nasional. 3. Strategi negara dalam mengatasi ancaman. Strategi negara dalam mengatasi ancaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi negara dalam mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 ayat 1-5. Indonesia menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam menjaga kedaulatan negara, atau disingkat Sishan Kamrata. Sishan Kamrata merupakan sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman musuh. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Penggunaan strategi Sishan Kamrata disesuaikan dengan ancaman yang terjadi. Agar
pengerahan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Yang kedua, strategi negara dalam mengatasi ancaman non-militer. Strategi negara dalam mengatasi ancaman non-militer dibagi menjadi 5. Yang pertama, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mampu membahayakan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pertama, menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh budaya asing. Yang kedua, memberikan pendidikan akan pentingnya ideologi Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi. Yang keempat, penumpasan gerakan separatis secara tegas. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik sebagai berikut. 1. Penguatan penyelenggaraan pemerintah negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab. Yang kedua, penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang keempat, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Yang keenam, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. 3. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal. Prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja, padat karya sebagai solusi, memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Yang kedua, untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal. Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara terutama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Yang keempat, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak, misalnya oleh nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.